Shalom, selamat bertemu kembali di dalam channel YouTube Jesus Love You. Masih di dalam asas pengajaran tentang sifat-sifat Allah, dan kali ini masih di dalam topik yang sama, Allah Maha Kasih dan keterangan lain tentang kasih Allah. Poin keterangan lain tentang kasih Allah. Kita melihat di dalam Efesus 2 ayat 1 sampai 3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kamu semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Efesus 2 ayat 1 sampai 3 ini menggambarkan tentang keadaan kita sebagai orang berdosa sebelum ini. Pada waktu kita belum percaya, kita dianggap berdosa karena kita mewarisi dosa yang dilakukan oleh nenek moyang kita. Selain itu, saudara-saudara, menurut ayat Efesus ini yang sudah saya baca tadi, dikatakan juga bahwa kita yang belum percaya sebelum ini tidak ada pengharapan bagi kita, dan tidak ada pengharapan bagi kita yang berdosa. Di dalam Efesus 2 ayat 4 mengatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan kepada kita, karena kekayaan rahmat-Nya, kita menemukan kata tetapi yang memberikan gambaran yang lain. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang hal ini menggambarkan tentang tetapi yang memberikan gambaran yang lain. Bila manusia sudah tidak ada pengharapan, pada Allah ada pengharapan. Maksudnya, pada waktu manusia tidak ada pengharapan, Allah mempunyai pengharapan. Jadi datanglah kepada Allah. Pada saat dunia dan manusia tidak dapat menolong, Allah datang, dan dengan rahmat-Nya yang terpancar dari kasih-Nya, Ia menebus manusia yang telah terjerumus ke dalam dosa itu. Nah, saudara-saudara, sebelum ini manusia jauh daripada Tuhan, tidak ada pengharapan karena berdosa di hadapan Tuhan. Dan pada waktu di dalam perjanjian baru, Tuhan datang dan memberi pengharapan kepada tiap-tiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan memberikan pengampunan dosa. Bukan hanya pengharapan, tetapi Tuhan mengampuni dosa kita dan memberi tempat kepada orang itu di dalam kerajaan surga di sebelah Yesus Kristus.
Bukan hanya mengampuni, bukan hanya memberi pengharapan, mengampuni dosa, malah memberi anugerah keselamatan, sehingga memberikan tempat bagi orang-orang yang percaya di sebelah atau bersama dengan Yesus Kristus. Semua hal ini terjadi karena kasih Allah yang besar dan mulia. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di atas kayu salib kita melihat puncak kejahatan manusia dan puncak kasih Allah. Di atas kayu salib kita melihat dua hal, yaitu kemuncak kejahatan manusia dan kemuncak kasih Allah. Sesungguhnya di atas kayu salib kita dapat melihat sifat Allah dalam kepenuhannya. Syukur puji Tuhan, begitu besar kasih Allah kepada kita. Orang berdosa sehingga diberikannya anak kekasihnya menjadi korban bagi dosa kita. Saudara, betapa ajaibnya kasihnya kepada kita. Ajaib sebab Allah sengaja memilih untuk mengasihi kita. Bukan karena kita mengasihi Allah. Jauh kita mengasihi Tuhan. Malah Tuhan memilih untuk mengasihi kita. Meskipun Allah benci terhadap dosa, Ia tidak dapat mengasihi dosa, tetapi Ia sungguh-sungguh mengasihi kita yang berdosa. Sungguh-sungguh mengasihi kita yang berdosa. Kasih Allah kepada kita mengandungi maksud yang mulia, yaitu membawa kita kepada kesucian, supaya kita menjadi suci sama seperti Tuhan itu suci. Bila kita suci, kita diperdamaikan dengan Allah. Itulah tujuan korban untuk dosa yang diadakan oleh Yesus Kristus. Kasih yang murni telah mulai dalam diri Allah sendiri. Kasih itu merupakan ikatan antara Allah Bapa dan Allah Anak. Di dalam Allah, yaitu di dalam Tritunggal, terdapat kasih yang sempurna. Lalu kasih itu dinyatakan kepada manusia dalam hal Allah memberikan dirinya kepada manusia di kayu salib. Dengan demikian, kasih menjadi ikatan persekutuan kita dengan Allah. Kasih tidak lain adalah kerinduan Allah untuk memberikan dirinya sendiri kepada kita. Ia rindu memiliki kita. Oleh sebab itu Ia menyerahkan dirinya bagi kita. Maka kasih yang sebenarnya kepada Allah menuntut agar kita menyerahkan seluruh diri kita kepada Allah. Kita perlu ingat bahwa manusia tanpa Allah adalah bagaikan anak yatim piatu. Dan bila Allah tidak menjumpai manusia yang menyerahkan diri kepadanya, Ia sangat berduka cita. Saudara-saudara, Allah itu suci dan Ia harus suci. Akan tetapi Allah memilih untuk mengasihi manusia. Allah itu kasih dan Ia harus mengasihi. Kalau Ia mau, boleh saja Ia hanya mengasihi para malaikat yang tidak berdosa dan membiarkan manusia mati di dalam dosanya. Tetapi Allah tidak berbuat demikian. Bahkan Ia memilih untuk mengasihi manusia yang berdosa dan mengadakan korban pendamaian untuk orang yang berdosa. Kasih Allah tidak lain adalah kerinduan untuk memberi kesucian kepada kita. Kerinduan itu akan dipuaskan apabila kita telah memperoleh kesucian dari Tuhan. Oleh sebab itu tertulis, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Dan inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Anda boleh membaca di dalam 1 Yohanes 4 ayat 10. Tuhan memberkati. Berjumpa lagi
di topik yang akan datang. Amin.